Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk beli HP Pecot F3 dan singkatnya bukannya untung, malah buntung. Kemarin pas lagi scroll Facebook saya ngeliat ada yang ngejual HP Pecot F3. Saya tertarik karena penasaran dengan performa dan opreknya, ditambah harganya juga cukup murah. Pecot F3 ini memiliki spek yang cukup tinggi dengan Snapdragon 870, layar OLED 120Hz, RAM 8GB, internet 256GB, dan gak ada lubang handsetnya. Akhirnya saya check out HP-nya dan sampai di Cibaduyut. Bagaimana main kisahnya? Langsung aja kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita lihat dulu daftar YMMA alias yang membership aja. Khusus yang sudah join membership, namanya bakal muncul di awal video seperti yang kalian lihat sekarang. Dan kalau kalian pengen seperti mereka, ini mudah dan murah banget. Ya, murah banget, harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Setelah unboxing, pertama saya coba nyalain dulu HP-nya. Kita lihat ini apakah yes nyala atau enggak nih. Ternyata HP-nya bisa nyala. Tapi yang anehnya ini tuh munculnya Redmi bukan Poco. Ini juga HP-nya udah di UBL. Ada kemungkinan ini HP-nya mesinnya gantian dari Redmi K30 yang kurang lebih rebrandnya Poco F3. Dan ini HP-nya pakai HyperOS sih paling ngebug dan lemot. Tapi harusnya sih performa dari spek HP ini tuh sedikit membantu dengan beratnya HyperOS. Ya minimal kalaupun ngebug gak sampai tiba-tiba reset kayak merek sebelah. Datanya hilang semua. Ini HP bisa nyala dan masuk ke home screen alias tidak bootloop. Saat saya cek sebentar, ini awalnya nggak ada masalah HP-nya selain ya backdoor-nya retak. Namun saat saya iseng colok USB card reader, ini malah gak mau detect. Ini tuh card reader-nya nyala dapat listrik tapi bagian datanya seperti gak jalan sama sekali. Dan di sini saya mulai curiga kalau ini HP ada masalah di port USB-nya. Ada kemungkinan si konektornya longgar, jadi bagian datanya nggak connect. Jadi langsung aja saya penasaran dan saya pengen coba buka itunya si HP-nya. Sayangnya saat saya coba buka, ini tuh keras banget remnya dan perlu dipanasin. Karena saya gak punya heat gun, akhirnya saya panasin pakai air panas di atas gelas. Ini nggak efektif sebenarnya dan nggak terlalu ngaruh juga. Dan akhirnya saya bener-bener lepas paksa sampai hancur total itu si backdoor-nya. Dan sekarang backdoor-nya sudah lepas, tapi saya nggak sengaja ngerobek fleksibel tombolnya pas ngebukanya. Efek sampingnya ini HP selain nggak punya backdoor, ini jadi nggak bisa dipencet tombol volume sama power-nya. Fleksibel yang volumenya tuh bener-bener copot dan yang power juga sepertinya kena dan udah gak nyambung lagi. Sekarang jadi nggak ngaruh nih pas dipencet tombolnya. Akhirnya saya beli beberapa spare part HP ini buat ngebenerin. Mulai dari port USB, fleksibel papan bawah, fleksibel volume, dan juga tombol power dan fingerprint. Niat saya mau untung malah buntung ini harus beli banyak spare part dan habis waktu buat masanginnya. Untuk port USB-nya saya coba pakai fleksibel baru. Sayangnya ini masalahnya masih sama, USB-nya tuh tetap gak mau ngeluarin data. Deadlock USB DAC juga masih gak detect, cuma dapat listrik tapi gak dapat data. Jadi ini ada kemungkinan besar antara konektornya atau memang si CPU-nya yang bermasalah. Karena kata penjualnya ini HP-nya bekas gantian CPU-nya pas saya tanyain. Bisa kita lihat ini fleksibel power-nya putus dan perlu diganti. Dan ini untuk penampakan mesinnya. Besinya udah lepas seperti tanda-tanda ganti komponen dalamnya seperti CPU-nya misalnya. Ini juga ada thermal paste-nya tapi bukan odol atau pasta gigi. Kalian bisa lihat proses saya coba ganti pasta gigi sebagai thermal paste komputer di channel saya. Selanjutnya saya coba bakal pasang tombol volumenya. Ini tombolnya ada di bagian bawah mesin, makanya mesinnya saya angkat dulu. Ini perlu saya lem fleksibel tombol barunya. Dan setelah itu akhirnya nempel dan saya perlu masukin ke lubang yang ada tombolnya biar bisa dipencet lagi. Selanjutnya saya bakal pasang tombol power dan fingerprintnya. Yang ini agak susah masangnya karena harus dilipat-lipat gak jelas dan agak sulit. Namun akhirnya keduanya bisa masuk dan bisa dipencet lagi. Setelah itu saya tempel lagi mesinnya dan juga baterainya. Dan tempel konektor tombol powernya ke mesinnya. Dan sekarang tombolnya fungsi, kita bisa atur volumenya dan juga matiin nyalain HP-nya. Selanjutnya saya pasang lagi itunya tutup mesinnya dan bautnya. Untungnya ini bautnya ada semua dan tidak cosplay ahas. Jangan lupa juga pasang tutup kameranya.
Dan untuk backdoornya saya beli yang KW. Awalnya saya ngira bakal dapet yang plastik seperti BTS dan EXO. Ternyata ini beneran kaca, tapi ini tuh belum termasuk lemnya. Jadi tentu saja kita harus pasang lemnya aja sendiri. Saya pasangin lemnya di pinggirnya, tapi gak saya pasang terlalu banyak biar kalau misalnya mau dibuka lagi gampang. Dan sekarang saya coba tempelin si backdoornya. Iya, ini warnanya beda, tapi sengaja soalnya yang backdoor KW warna biru itu jelek. Setelah itu saya pasangkan casing dan akhirnya servis HP ini beres. Untuk speknya ini versi RAM 8256 dan prosesornya pakai Snapdragon 870. Ya seperti yang kalian tahu lah. Sayangnya ini HP pakai HyperOS dan port USB-nya nggak jalan, jadi HP ini bakal selamanya pakai HyperOS. Kesimpulannya, saya berhasil dan juga gagal servis HP ini. Berhasil karena sekarang tombol powernya fungsi lagi. Dan backdoornya juga udah gak pecah lagi. Namun sayangnya USB-nya tetap gak detect dan tetap gak jalan. Berarti ini HP gak bisa untuk dioprek. Salah satu resiko beli HP bekas yang kayak gini itu bisa aja dapat minus yang aneh-aneh yang di luar ekspektasi. Ya kayak ini misalnya port USB-nya gak mau jalan. Tapi di sisi lain tuh jadi lebih menantang karena ada unsur gacanya. Kebetulan setelah video ini juga saya sempat menggacha HP bekas lagi dan hasilnya tidak kalah luar binasa. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Itu sudah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.